Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, "Thumma intaqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ila bayani ba'dil mustahabbati war-raghaibi." Kemudian Al-Muzanni setelah menjelaskan ibadah-ibadah yang wajib, mulai berpindah untuk menjelaskan sebagian ibadah-ibadah yang mustahab, yang sunnah, war-raghaibi, dan ibadah-ibadah yang dimotivasi kita untuk mengerjakannya. Faqala, beliau mengatakan, wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'dis salawati. 5 buah salat yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama setelah salat 5 waktu. Nah, jadi di sini Al-Muzanni ingin menyampaikan 5 salat sunnah yang paling utama sesuai dengan urutannya. Jadi yang beliau sebutkan pertama kali itulah yang paling utama menurut Al-Muzanni. Ai tata'akkadu al-inayatu biha. Maksudnya 5 salat sunnah yang ditekankan untuk mengerjakannya. Wahya, salat sunnah yang paling utama kata beliau adalah salatul witri fi kulli lailatin. Salat witir di setiap malam. Wahya min akhirin nawafili. Salat witir adalah salat sunnah yang paling ditekankan, yang paling utama. Walam yatrukha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Wa kana yusi biha as-sahabata. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabat untuk mengerjakan salat witir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ahlal Qur'ani, autiru." Wahai ahlul Qur'an, artinya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, hendaknya kalian mengerjakan salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah Ta'ala itu witir, Allah Ta'ala itu esa, dan Allah mencintai salat witir. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Salat sunnah yang ranking kedua, yang paling utama kedua adalah warak'atayil fajri. 2 rakaat sebelum subuh. Salat qabliyah subuh. Lam yutrukhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh baik ketika safar maupun ketika tidak sedang safar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadliha. Dan beliau bersabda ketika menjelaskan keutamaan salat qabliyah subuh. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Salat sunnah yang peringkat ketiga adalah wassalatil fitri wan nahri. Salat hari raya, yakni salat Idul Fitri wa Idul Adha. Maksudnya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wa huma fardun 'alal kifayati. 2 salat ini hukumnya fardu kifayah. In qama biha ba'dul muslimina sarat mustahabbatan fi haqqi ghairihim. Kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang mengerjakan, maka menjadi mustahab, menjadi sunnah bagi orang-orang yang lain. Sebagian ulama mewajibkan salat Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita haid dan wanita-wanita yang dipingit untuk datang ke lapangan menghadiri salat Id walaupun mereka tidak salat. Kalau yang tidak salat saja disuruh untuk ke lapangan, apalagi yang salat. Sehingga sebagian ulama mengatakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha hukumnya fardu ain. Namun di sini Syekh Abdul Razak merajihkan bahwasanya hukumnya fardu kifayah.
Kemudian salat sunnah yang peringkat keempat, wa salati kusufi syamsi wal qamari idza nazala. Salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan ketika terjadinya. Liqaulihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Lakinnahuma ayatani min ayatillahi yurihuma ibadahu. Namun dua fenomena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ingin perlihatkan keduanya kepada para hambanya. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila sholati. Kalau kalian melihat gerhana, maka bersegeralah untuk salat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa hukmu salatil kusufi awil khusufi hukmu salatil aidaini. Dan hukum salat kusuf artinya salat gerhana matahari. Atau salat khusuf pakai kha ya, artinya salat gerhana bulan. Hukumnya sama seperti salat aidain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu fardu kifayah. Ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian salat sunnah yang kelima paling utama adalah wasalatil istisqa'i mata wajaba. Salat istisqa, salat minta hujan ketika memang dibutuhkan. Yani annaha mustahabbatun mata ihtajan nasu ilaiha. Maksud beliau adalah salat istisqa itu hukumnya mustahabbah, disunnahkan ketika manusia membutuhkan salat istisqa. Kan yusibahum qahtun aw jadabun. Ketika mereka dilanda musibah kekeringan atau kemarau. Fayad'u imamul muslimina ila salatihim wa du'a'ullahi azza wa jalla an yughithahum. Maka imam kaum muslimin, maksudnya ulil amri, pemerintah, mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan salat istisqa. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan untuk mereka. Wa yakshifa ma bihim, dan menghilangkan musibah kekeringan atau kemarau. Faman taqala al-musannifu rahimahullahu taala ba'da dzalika ila tahdhiri min al-muharramati. Kemudian setelah beliau menjelaskan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan, beliau berpindah menjelaskan tentang peringatan keras terhadap perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Faqala al-Muzani mengatakan wajtinabul maharimi, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Ai najtanibu jami'a ma haramahullahu azza wa jalla. Maksudnya hendaknya kita jauhkan diri kita dari semua perkara yang Allah haramkan. La siyama kaba'irad dunubi al-mubiqati. Lebih-lebih lagi dosa besar yang membinasakan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yaitu ketika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Maka ayat ini menunjukkan adanya dosa-dosa besar. Kalau ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Sehingga di antara faedah ayat ini adalah pembagian jenis dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi wasfi ibadihi al-mu'minina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhkan diri dari fahisyah, perbuatan maksiat. Dan apabila mereka marah kepada orang lain, mereka pun memberikan maaf. Surat Asy-Syura ayat 37. 3 sifat orang beriman dalam ayat ini. Mereka menjauhkan diri dari dosa besar, mereka menjauhkan diri dari maksiat, dan mereka suka memaafkan. Wa qala ta'ala aidan, dan Allah Ta'ala juga berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam
Orang beriman adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan juga perbuatan maksiat secara umum, illal lamam, kecuali al-lamam, dosa-dosa kecil. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan beliau menjelaskan bahwasanya al-kabair dalam ayat ini maksudnya dosa-dosa besar yang diancam neraka. Al-fawahish artinya dosa-dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Sedangkan al-lamam artinya adalah dosa-dosa yang bukan kabair dan bukan fawahish. Bukan berarti orang beriman itu boleh melakukan lamam. Namun maksudnya ketika dia melakukan lamam, dosa-dosa kecil, maka tidak hilang sifat imannya. Dia masih mukmin. Karena tidak ada orang yang bisa terlepas dari dosa kecil. Sedangkan kalau orang mukmin melakukan dosa besar, maka dia tidak boleh dimutlakkan istilah iman. Tapi harus diberikan tambahan. Yaitu dia mukmin yang fasik atau mukmin yang imannya lemah. Mukmin yang kurang imannya atau semisalnya. Tidak boleh hanya dikatakan mukmin saja, karena ini adalah akidah Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar, zina, minum khamr, membunuh, maka dia adalah mukmin, tetap mukmin yang sejati. Maka ini enggak benar. Dia mukmin, namun mukmin yang fasik, mukmin yang ahli maksiat, mukmin yang lemah imannya, mukmin yang kurang imannya dan seterusnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 53. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hunna? Wahai Rasulullah, apa saja itu? Qala, Nabi bersabda, asyirku billahi, yang pertama adalah berbuat syirik pada Allah. Was-sihru, yang kedua, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Ya, misalnya pelaku pembunuhan, maka dia boleh dibunuh oleh pemerintah, dihukum mati. Atau orang yang dalam perang, namanya perang tentunya bunuh-bunuhan. Wa aklur riba, yang keempat adalah makan harta riba. Wa aklu malil yatimi, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam adalah kabur di hari peperangan. Wa qadhful muhsanati al-mu'minatil ghafilat, yang ketujuh adalah menuduh muhsanat. Muhsanat artinya wanita yang baik-baik. Al-mu'minat, yang ia beriman. Al-ghafilat, namun dia tergelincir, dia lalai, melakukan suatu kesalahan. Tapi dia dituduh apa maksudnya? Dituduh zina. Menuduh wanita yang suci telah berzina, ini adalah dosa besar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa amrullahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bijtinabi hadhil kaba'iri ablaghu min mujarradi tarkiha. Maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar di atas, adanya perintah ini lebih ablagh, lebih mendalam rasanya. Ini adalah metode yang lebih mengena daripada sekedar menyuruh untuk meninggalkannya. Perkataan jauhi itu lebih dalam daripada perkataan jangan lakukan. Misalnya kalau kita katakan jangan zina, maka ini biasa. Tapi kalau kita katakan jauhi zina, maka perkataan jauhi zina ini mengandung juga perintah untuk meninggalkan semua sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada zina. Kalau perkataan jangan zina, hanya zinanya saja. Berarti kan dalam ayat tadi Allah Ta'ala gunakan alladzina yajtanibun, menjauhi. Dalam hadis Nabi katakan ijtanibu, jauhi. Nah, ini perkataan ini lebih ablagh, lebih baligh, lebih dalam. Li'anal ijtinaba yaqtadi an takuna hiya fi janibin wa nakuna fi janibin akhara mubta'idina anha. Karena perkataan ijtanibu secara bahasa Arab ini bermakna bahwasanya perkara yang diminta untuk dijauhi ini kita letakkan di satu sisi, sedangkan kita sendiri ada di sisi yang lain.
Kita mengambil jarak yang jauh antara kita dengan dia. Mubta'idina anha. Kita menjauhkan diri kita darinya. Tadi ya, selain meninggalkan perbuatannya, juga meninggalkan sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Minimalnya ada 5 kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk mengetahui suatu dosa itu adalah dosa besar. Yang pertama, semua dosa yang dikatakan sebagai kabair oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia dosa besar. Contohnya dalam hadis tadi. Kabair artinya dosa besar. Yang kedua, semua dosa yang diancam dengan azab neraka, atau diancam dengan kemurkaan Allah, atau diancam dengan sebuah siksaan di akhirat, atau pelakunya dilaknat. Ini satu kategori semua ya. Maka itu adalah dosa besar. Yang ketiga, semua dosa yang disebutkan hukumannya secara spesifik, secara khusus. Kalau melakukan dosa ini, maka nanti di akhirat wajahnya tidak ada kulitnya. Melakukan dosa ini, nanti akan masuk ke lembah Wail di neraka. Melakukan dosa ini, maka nanti akan dihukum dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, atau ditimpakan batu dari atas, atau diubah wajahnya. Ini bentuk-bentuk hukuman spesifik. Yang seperti ini adalah dosa besar. Yang keempat, dosa yang pelakunya dikatakan bukan golonganku, atau dikatakan ia tidak beriman. Ini adalah dosa besar. Yang kelima, semua dosa yang ada hukuman hadnya, seperti hukuman rajam, atau hukum potong tangan, atau hukuman cambuk, atau semisalnya hukuman-hukuman yang jenisnya disebutkan dalam dalil. Dosa yang ada hukuman seperti ini, maka itu dosa besar. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.